Hai guys, ketemu lagi bareng gue Edwin Stedinata di Head to Head, obrolan sepak bola yang pastinya luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Kita kali ini mau ngebahas final Champions League, siapa yang jadi juara, apakah Inter Milan atau PSG. Ya, prediksi gue salah, ternyata Arsenal nggak lolos guys. Dan kali ini gue masih kedatangan tamu ya, yang menurut gue kalau bahas sepak bola luar, wah dia udah di luar kepala deh pokoknya. Siapa lagi kalau bukan Sabto Haryo? Yuk, jangan kapok-kapok ya kesini ya. Enggak Win, mantap. Gue tuh sedih banget Arsenal nggak lolos. Tadinya gue pikir kan lu sempat ngomong kan klub Inggris dapat semua tuh misalnya nanti. Arsenal doang yang nggak Iya. dapat. Sempat gue Bisa kejadian tuh ya. iya sempat gue mikir gini, kenapa nggak UCL nggak bikin peringkat perebutan tempat ketiga aja? Oke, yuk kita bicara soal final nih yuk. Menurut gue dua tim yang lolos bermain wah kelas banget, luar biasa. Bisa ngalahin Barcelona dengan gaya main seperti itu menurut gue sih gila banget sih Inter ya. Belum lagi kalau kita bicara PSG yang ternyata juga mampu unggul meskipun sempat ditekan Arsenal kan di leg kedua saat itu kan yuk. Iya. Ya waktu gue bikin prediksi kan gue bilang gue firm dengan keyakinan PSG akan ngalahin Arsenal. Tapi gue bener-bener 50-50 ngelihat laga Inter lawan Barcelona menurut gue. Karena too hard untuk memastikan salah satu yang bisa lolos siapa ya. Gue masih bener-bener 50-50 dah. Tergantung eksekusi di lapangan gitu. Arsenal dalam 2 leg ya udah ternyata memang betul walaupun di leg kedua Arsenal banyak neken, ada perubahan lah ya dilakukan oleh Arteta untuk bisa nyelamatin kekalahan di leg 1 gitu. Kandang betul. Di kandang, tapi ya kalau kita ngelihat PSG memang lebih siap lah ya untuk bisa melangkah ke final gitu. Sementara di Inter ya orang bilang Barcelona jauh lebih unggul dari sisi materi, dari sisi segala macam lah. Orang bilang ya Inter bakal kalah lah di sini. Gue bilang, entar dulu Inter tuh kalau ketemu tim yang di luar itu, yang mainnya terbuka, mereka seneng tuh. Wah, gokil Yang dari mainnya kayak gitu, mereka bisa counter, mereka defense-nya lebih rapi, yang kayak gitu-gitunya. Tapi beberapa syarat kan gue bilang gitu. Dumfries harus main, Di Marco juga di kirinya harus main. Thuram kalau sembuh main, ini bakal jadi faktor yang luar biasa. Dan kita terhibur loh nonton itu. Iya, dan semua itu muncul gitu. Dumfries jadi bisa dibilang man of the match dalam beberapa pertandingan kan. Iya. Dia bisa bikin 2 gol di Barcelona. Thuram juga ketika muncul langsung yang ngasih kesulitan lah buat lini belakang Barcelona. Di Marco pun seperti itu. Lini belakang, pokoknya mereka harus main dengan pemain-pemain yang gue catat harus main. Dan mereka harus main konsisten selama 90 menit, nggak ada turunnya tuh. Ya itu. Itu Inter Barcelona, lu bukan sih kemarin siaran? Bukan ya? UK. Oh UK ya? Iya. Gua kan nonton kan, terus kan itu sampai perpanjangan waktu. Terus gue langsung, wih gila untung bukan gue. Pulang-pulang ya tadi gue bilang, pulang-pulang ketemu matahari. Cuman kan gue bilang tapi seru sih. kalau perpanjangan kayaknya Barcelona bisa lebih unggul nih karena Inter bakal mulai kelelahan nih pas perpanjangan. Ternyata nggak kendor nggak kendor juga. Yes, ada beberapa yang gue sayangkan dari Barcelona ketika yang start bukan Lewandowski. Menurut gue tuh Olmo sama Ferran tuh lebih baik masuk di akhir-akhir dan di injury di extra time-nya. Iya. Karena mereka punya kaki yang lebih fresh, punya lebih cepat lah ya dibanding lu masukin Lewandowski tuh di akhir-akhir. Gue bilang agak sedikit kebalik menurut gue ya. Dari sisi pemilihan Hansi Flick waktu nurunin itu. Tapi ya cuma secara permainan kalau kita sedikit review ya, itu sebenarnya menurut gua Barca pun kelas juga mainnya, gila juga gitu. Ya semuanya lah ya, maksudnya dari sisi build up mereka dari belakang, pemanfaatan flank yang ternyata Gerard Martin main bagus banget kan kita pikir Balde nggak main, wah selesai nih lini kanan mereka tuh, ternyata Gerard Martin mainnya bagus. Terus ya Yamal ya selalu lah ya, being Lamine Yamal dengan tampil luar biasa. Ferran Torres juga tetap bisa diandalin gitu, kita bicara leg pertama. Dani Olmo juga kan, jadi pemain-pemain sepanjang musim yang dirotasi sama Hansi Flick tuh betul-betul bikin Barcelona tuh bisa ada di level tinggi terus-terusan gitu loh. Iya. Mau siapapun yang main ya gitu, tiba-tiba Casado yang main lah, tiba-tiba depannya Pau Victor, siapapun yang dia pilih untuk starting 11, tapi tim ini kok bisa konsisten terus gitu. Tapi ya Inter kan gue bilang ini tim kalau misalnya dia lolos ke final 2 kali loh dalam 3 tahun, berarti kan emang tim bagus loh ini. Betul. Dengan Inzaghi-nya, dengan pengalamannya. Iya. Kan mereka punya itu kan, yang kita bicara di level elit kan mentality kan yang lebih berbicara ya. Yes. Untuk bisa melaju gitu. Nah Inter punya itu mentality. Iya, gue selalu seneng kalau
dua tim di final itu memang dengan dua skema yang berbeda gitu. Kan 3-4-3 ya atau 3-5-2 atau 3-5-2, 3-4-1-2 ya. tiga lima Inter dua lah, Inter lebih 3-5-2 ya. 3-5-2 sementara kan Enrique ya kita tahu lah pasti 4-3-3 cuma memang adaptif gitu loh. Iya. Gayanya dia bisa tiba-tiba drop dalam deep tapi cepet transisinya. Jadi menurut gue ini final keren sih harusnya sih gitu. Iya, yang satu dari sisi strategi ya kalau si Inzaghi ya nggak kita ragukan lagi lah ya. Maksudnya untuk level turnamen atau cup competition itu kan dia selalu maestronya lah ya. Dari zaman Lazio juga sering juara Coppa Italia, di Inter juga juara, masuk ke final 2 tahun lalu yang tadinya orang nggak ada prediksi tim ini bakal Bener. lolos dari grupnya aja kan ada Barcelona di situ, Iya, ya kan? iya. Mereka yang Itu bisa gila lolos. sih. Iya tuh, itu nunjukin mereka kalau tampil di Eropa ternyata punya something different to offer gitu si Internya. Sementara Enrique ya kita tahu lah ya dari zaman dia di Barcelona, timnas Spanyol, sekarang megang PSG, itu kan sebetulnya gaya-gaya yang berbeda-beda kan Iya. di Barcelona. Menyesuaikan juga ya. Menyesuaikan gitu. Walaupun skema dasarnya sama Iya, 4-3-3 kan. 4-3-3. Sementara ketika dia punya MSN, itu tiga musim dia bersama Barcelona waktu megang Barcelona itu lini tengahnya paling nggak memberikan kontribusi. Rakitic sudah deh itu. Rakitic, Busquets Busquets. di tengah, ya Iniesta masih di musim terakhirnya Oke. waktu itu. Itu karena banyak ke bypass kan. Mm-mm. Lu tahu manfaatin si Neymar kenceng, Ya Suarez kenapa kenceng, enggak kan? Messi- iya. Walaupun ya kan kita tahu ada yang bilang misalnya terlalu ngandalin MSN. Betul. Lah kalau Cuma punya MSN kenapa nggak diandalin gitu? nah itu dia maksud gua. Kalau memang pada saat itu harus direct, ada momen harus direct dan bisa maksimal ya udah gitu. Iya, walaupun kita tahu lini tengah Barcelona biasanya selalu megang peran besar gitu Iya, kan. iya. Tapi Enrique lebih melihat ke depan, gua akan manfaatin pemain-pemain ini gua nih Iya. untuk bisa mencetak gol. Lebih banyak bypassnya, peran Busquets agak sedikit berkurang. Tapi in order untuk bisa dapatkan hasil yang lo mau, ya kenapa nggak lo praktekin itu? Iya, Nah, iya, itu kan betul. bukti dia bisa adaptif tadi. Di timnas Spanyol kan agak beda juga gaya bermain ya kan. Gaya dia bermain ketika si Gavi sama si Pedri. main tuh kan juga bukan kayak Gavi sama Pedri main di Barcelona ketika main di timnas Spanyol gitu kan. Malah bisa dominan kok tengahnya. Lebih dominan di tengah gitu. Terus PSG, Iya. orang udah berapa tahun melihat tim ini Mbappe sentris lah ya. Sementara kan di musim kemarin ketika Mbappe diincar sama si Madrid kan dia bilang buruan kek lu mau pergi apa enggak sih? Gue mau nyusun tim nih kan dia kan bilang gitu kan. Ternyata Mbappe masih 1 musim lagi. Jadi dia harus adjust untuk bisa nyuapin Mbappe lah ya. Banyak bola-bola terakhir tuh ke Mbappe gitu. Sementara sekarang ya betul-betul ini tim yang dia build Ya rata lah, fluid rata gitu. dan kalau lo sebut bintangnya siapa sih di situ? Iya. Cuman Dembele sama Marquinhos kayaknya 2 pemain yang Donnarumma lah ya kiper. Itu cuman dari 11 pemain bahkan dari semua yang ada di cadangan mungkin cuma 3 pemain itu yang layak dibilang big profile player gitu. Iya, iya. Dembele, Marquinhos sama itu. Sementara selebihnya kan Vitinha siapa sih yang mau lirik? Fabian Ruiz biasa aja kan, Ruben Neves gitu. Tapi by the time mereka dijadiin satu di lini tengah, lini belakang, lini depan, wow, mesin yang bergerak dengan gila ya, luar biasa sih. Iya. Kemarin kan gini, kalau kemarin di leg kedua tuh gue liat PSG memang agak condong lebih sedikit aja, sedikit nunggu gitu yo. Tapi memang cepet gitu langsung transisi ke depan. Nah, sementara Inter memang gaya mainnya kan juga kadang-kadang gitu kan. Iya. Menurut lu mungkin nanti di final ini dengan gaya yang berbeda gitu, apakah mungkin Enrique lebih inisiatif nggak nanti di final ini? Ya, gue rasa sih akan inisiatif ya. Salah satu faktor kenapa kemarin mereka agak sedikit nunggu tuh, salah satu menurut gue faktor nggak ada Dembele. Mereka simpen Dembele, jadi nggak se-ngepres ketika ada Dembele kan. Di leg 1 waktu lawan Arsenal kan Dembele ya megang peran besar lah ya untuk bisa menguasai lini tengah dan juga sepertiga terakhir. Gue rasa mereka akan langsung ngegas dari awal, nekan dulu, mencoba untuk bisa mendapatkan gol duluan. Habis itu ya mereka possession, tetap mempertahankan keunggulan dengan lebih ke counter. Tapi awalnya pasti mereka akan coba nekan dulu. Desire Doué, Barcola, Doué tuh gila tuh pemain-pemain. Gila itu gue dari ternyata kalau di track back ke belakang emang di juniornya tuh emang udah gila-gila sih pemain. Mainnya udah jago-jago banget, udah kayak level kayak gitu. Jadi tinggal naik nambah setahun 17, 18 udah jadi tim pemain-pemainnya jadi itu. Sementara Inter yo kita tahu back-backnya dong kelas semua dong. Ya Bastoni segala itu kan
Maksud gue gini loh, dia tuh kebuka, tapi dia ada yang bisa backup lagi nutup gitu loh. Kayak kemarin Barcelona kan ketutup Iya, banget. iya. Even Lamine Yamal menurut gue tuh benar-benar kayak extra effort gitu. Walaupun sesekali lolos ya gitu. Jadi maksud gue menurut tuh gimana? Maksudnya apakah memang akan deadlock nanti, kemudian Inter maksimalkan untuk counter juga. Tapi transisi negatifnya PSG itu juga bagus kemarin waktu lawan Arsenal gue lihat. Iya. Kalau gue sih melihat Inter sih akan defense to counter sih, karena apa yang coba diinisiasi oleh PSG. PSG mencoba untuk nyerang dulu, mereka akan banyak megang possession. Satu babak lah itu kita akan melihat Inter banyak ditekan lah sama PSG. Menurut gua PSG akan memulai masuk ke laganya seperti itu gitu. Iya. Sementara Inter menunggu ya dengan kecepatan Dumfries, mereka menyerang dari sayap, kecepatan Di Marco atau Augusto lah nanti yang main di situ dengan kecepatan di kirinya, sama lemparan-lemparan bola ke depan, Thuram sama Lautaro itu kan mereka punya kecepatan tinggi. Kalau lo lewat dari Vitinha, Neves sama Ruiz emang agak berat sih di tengahnya kan, karena sebetulnya kombinasi antara si Marquinhos sama kok Fabio siapa ya satu lagi back tengahnya lupa gue. Pokoknya antara dua itu kan kadang-kadang suka miskoordinasi juga tuh. Makanya bola-bola di belakang gelandang bertahan, di depan pemain bertahan itu yang menjadi kekuatan yang bisa dieksploit sama Inter. Itu yang bisa dimanfaatin sama Lautaro sama Martinez nanti. Yang ketika masuk ke depan lagi ya mungkin depannya ada Barella sama si entah Miki, Iya. entah Hakan gitu loh. Iya, iya. Pokoknya Tapi tiga Miki pemain juga itu. gila ya mainnya. Miki Sama juga Barella tuh maksud iya, gue, wah gila sih. pemain-pemain Yang ruangnya tuh cuma menurut gua pemain tuh paling 1,5 meter di dekatnya dan ada 3 Iya. tapi bisa vertikal Iya. cepet gitu. Itu kan wah gila sih. Ya, itu di fans Inter kan juga agak sedikit bukan terbelah ya. Maksudnya mereka tahu bahwa trio ini akan Calhanoglu, si Barella sama Mkhitaryan itu harus dibilang sebagai winning trionya lah di tengah. Tapi mereka sadar betul mereka punya kelemahan besar. Ketika lo di bypass dari tengah itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa lari pemain-pemain itu. Jadi ya itu rubang yang bisa dimanfaatin sama Dembele, lubang yang dimanfaatin sama Due. Desire Due untuk bisa lari, Barcola ya pemain-pemain seperti itulah. Belum ke Kvaratskhelia lagi. Farah sekali ya, iya belum kita nyebut Farah dari sisi situnya gitu. Bakal ketemu Bisek tuh kayaknya Iya. bakal berat juga tuh Bisek di sisi kanan. Jadi ya memang kuat dari sisi offense mereka bagus, dari sisi koordinasi di tengah bagus, tapi Inter punya lubang itu. Ketika lo di bypass dari tengah dan PSG punya kemampuan untuk nge-bypass dari tengah dengan sangat baik, dengan Fabian Ruiz-nya, umpannya, dengan Vitinha ngasih umpannya, Neves juga ngasih umpan. Ya kalau dari belakang Marquinhos juga bola jauh bisa juga. Iya. Jadi ada lubang juga yang justru ada di kekuatan utama Inter, tapi mereka punya lubang yang cukup besar ketika mereka di bypass dari tengah. Itu yang harus dimanfaatin. Makanya gimana nanti Bastoni, Acerbi sama nggak tahu Bisek atau De Vrij yang bakal main di situ. Ya itu yang Bisek kayaknya ya. ya Bisek sih lebih Karena power, lebih muscle kalau ya De main. Vrij itu menurut gua agak speednya kali ya. Udah jadi pertimbangan Inzaghi kayaknya ya. Iya. Walaupun ya kadang-kadang posisinya Bisek juga nyebelin juga ya buat fans Inter, kadang-kadang deg-degan juga kan. Ya mungkin dia di era dimana 2 tahun lalu kita ngeliat Bastoni lah. Ini orang gede doang tapi sering out of position gitu kan. Bastoni 2 tahun lalu begitu kan. Ketinggalan setengah meter kalau sprint. Iya, tapi sekarang dia udah menjadi salah satu back terbaik. Acerbi pun ya makin tua makin matang lah dari sisi pengambilan keputusan. Tapi kan dari sisi lari-lari ngejar Desire Due sama Mbappe lagi sama si Dembele nggak tahu juga sih. Dan duel ini yo, dua kiper menurut gua dengan yang lu bilang sarung tangan Iya. nomor berapa? 15 ya? Kakinya nomor berapa? 47 ya? Batu 48 ya. Gila, enggak maksud itu Donnarumma wah sinting sih save-nya waktu lawan Arsenal. Iya. Enggak maksud gua sebagai fans kalau mau subjektif. Yang ngalahin Arsenal ya Donnarumma gitu maksud gue kemarin. Gila loh Yang save-nya. membedakan lu punya Donnarumma sih. Heeh. Ya walaupun Raya nggak jelek juga loh. Iya. Iya kan? Iya. Jauh-jauh inilah progresnya jauh lah dia menjadi shot stopper kan orang pikir dia bisa nge-build. Penalti kan dapat Iya, kemarin. dia bisa nge-build up doang tapi nggak bisa jadi kiper yang bener gitu. Enggak, shot stoppingnya bagus juga. Bagus Raya kata tuh siapa bagus ya? gitu. Temen lu yang ngomong. Sohib lo ya. Terus si Donnarumma ya orang dulu mempertanyakan dia di partai-partai besar gitu kan. Tapi dia ngebuktiin gitu. Ya setelah Euro lah maksudnya habis juara sama Italia di Euro, orang nggak ngelihat dia di big games tuh
ngasih kontribusi bagus gitu. Nah ini kebukti lah perjalanan mereka ke Gila final sih. ini. Kalau nggak ada Peran- Donnarumma kemarin menurut gua PSG bisa kalah yuk. Iya, iya. Yang save ujung jari loh. Iya, itu ya Saka berapa kali hampir. Iya. Odegaard, Wah Rice. gila sih. Oke yuk. Mungkin nggak sampai Perpanjangan. extra time Bisa adu penalti sih, bisa juga sih. dan kontes dua Kayak kiper lawan- top kan kayak itu lawan Jan Barcelona Sommer. ya. Iya. Betul-betul kalau penalti kayaknya 50-50 sih. Kalau penendangnya bagusan PSG sih. Bagusan Inter dong. PSG waktu lawan Liverpool, Penalti ya? penalti masuk semua. Nggak, Liverpool ada yang di save nggak? Gue lupa juga. Ada yang Dua. di save. Nah, ini Donnarumma-nya yuk. Donnarumma Tapi yang nendang juga gila, nggak ada yang kebaca semua sama Alisson. Oh. Penendangnya tuh tenang-tenang banget, padahal yang muda-muda itu yang nendang. Tapi kayak nggak Nggak, ada maksud gue kayak gini, nggak ada ini kan beban final gitu. ya, final. Kemudian kan kita bicara konteks pemain muda. Iya. Yang pressure-nya kan tinggi tuh di final biasanya. Jadi maksud gue mungkin ada ngaruh non teknis di situ gitu. Sementara kan Inter juga lumayan secara dari sisi usia tuh. Iya. Kalau kita mundur dia lolos ke final berapa tahun lalu kan apakah masih ada sisa pemain yang juga masih ada. Nah, itu kan ngaruh juga yuk gitu. 8 orang masih. Nah, itu 8 orang. Makanya gue bilang Inter pengalamannya luar biasa untuk melakukan itu gitu. Tapi somehow gue ngelihat PSG satu level di atas dalam artian megang possessionnya, memaksa mereka berlarinya, nggak akan ngasih napas lah buat Inter. Gue lebih ngeliat sih di sisi itu. Tapi ya segimana Inter bisa keep up dengan itu ya. Kalau ketika kayak lawan Barcelona ternyata mereka bisa keep up selama 120 menit mereka bisa keep up Iya, seperti itu, ya kita nggak tahu gitu ya. Iya. Kayak waktu lawan City lah. Siapa sih yang kira bakal susah gitu City menang lawan dia gitu kan? Orang pikir dia dapat bracket yang enteng kan di sisi kanan tuh kan. Iya, iya. Sementara sini kan City luar biasa menangnya lawan tim-tim gede gitu. Tapi ketemu di final gak gampang juga gitu lawan Inter kan. memang Karena kalau dia- udah final UCL udah beda sih ya. Iya. Cuma Walaupun gua orang bilang lebih boring ya. Iya, lebih hati-hati kan kedua tim mainnya. Memang gue lebih lihat PSG lebih komplit aja sih dibanding Barcelona. Walaupun secara pressing ya, tekanan mungkin mirip gitu ya. Cuma mereka lebih rapat gitu loh. iya. Kalau ke counter gitu mereka kayak udah siap aja gitu ya. Ini yang menurut gue lebih komplit secara transisi negatifnya dibanding Barcelona. Ini yang menurut gue malah akan jadi seru di final gitu. Iya, apalagi kayaknya hampir semua pemain first touch-nya nggak pernah salah. nggak pernah salah ya. Iya. Terima bola, lengket, ngoper siapa, lengket lagi gitu. Kayaknya nggak mungkin mereka salah pas gitu. Iya. Nah, sementara di Inter kan cukup sering mereka first touch-nya jelek gitu. Terutama kalau yang main Fratesi itu kan kadang-kadang juga banyak kehilangan bola. Aslani nanti misalnya di perpanjangan waktu atau di akhir-akhir yang main pemain-pemain seperti itu, ya gue lebih condong ke PSG sih ngeliatnya. Oh, jadi lu lebih ke PSG ya? 2x45? Kayaknya enakan suruh sampai pagi ya. Deg-degannya Ya, lebih selamat sampai yang buat pagi. siaran Kan deh. malam minggu. Oh iya nih malam minggu Besoknya lupa gua. libur, Car Free Day aja Iya musuhnya, benar-benar Pak. malam minggu. Nggak, lebih tegang sih enak sampai adu penalti aja ya. Iya. Maksudnya gue juga pengen ngeliat tuh kiper-kipernya gimana tuh kalau diadu penalti gitu. Seru sih. Ya pasti akan yang bikin nggak boring PSG mainnya kan terbuka seperti itu kan. Siapapun lawannya mereka kan bermain seperti Iya. itu. Maksudnya mereka bukan tim yang menanggalkan identitas untuk main safe. Itu bukan PSG yang kita tahu gitu. Di bawah Enrique ya mereka tetap stick dengan identity mereka gitu. Ya sementara Inter ya harus kita akuin mereka tim yang smart dan tim yang full of pengalaman untuk masuk ke ajang ini. Jadi ya kalau bicara potensi PSG untuk menang mungkin 55%. Kalau gue bicara mereka bisa bikin cetak gol duluan, lalu Inter nggak bisa keep up dengan mereka. Tapi kalau Inter ternyata cukup sabar untuk lu main rapet kayak kemarin, nutup segala ruang yang bisa diterobos sama PSG seperti halnya mereka ketika ngelawan Barcelona, ya Iya. ternyata bisa jadi plot twistnya ya Inter bisa balikin kemenangan justru. Ya gue sih feelingnya kayaknya yang nggak bikin salah sih kok. Karena kan di bola tuh lu bikin salah aja Ya detail-detail matters ya. repot sih. Dan kalau ngelihat leg kedua ya, dua-duanya kebetulan yang lolos final ini minimal banget bikin salahnya gitu. Iya. Jadi kalau ada satu fatal salah kebobolan gitu terus dia tahan malah 2x45 mungkin gitu Iya kan. cuma 1-0 doang kan. Iya, bisa begitu. Karena Dan jadi agak boring jadinya. 4 tahun terakhir ya 1-0 doang. 1-0. Nah Sejak itu. Liverpool ngalahin si
Spurs 2-0. Habis itu finalnya 1-0 semua. Iya. Oke yuk, mungkin pertanyaan terakhir. Gue mau nanya apa ya? Kalau adu penalti yuk. Sekarang dua profilnya world class goalkeeper juga gitu, iya kan? Iya. Dan kadang-kadang gini loh ya, ini harus tahu juga nih guys. Yang tampil gila, yang tampil oke di 2x45, di penalti bisa kadang-kadang jadi kayak pesakitan gitu. Iya kan? Kadang-kadang bisa gitu juga. Belanda suka gitu ya? Lu cepet banget sih kalau nyepet gitu. Belanda kan sering gitu. Sering tuh. memang, sering. Iya Iya kan? sih, tapi Dan mentalitasnya beda lagi yuk, karena adu penalti di partai puncak itu beda lagi. betul. Nggak bisa Donnarumma udah ngerasain sih di Euro ya. 2021 ya? Euro 2021 main di depan publik Inggris. Iya betul. Dia tampil Gila gemilang. sih, itu gila sih. Ya, big guy for a big occasion game, sih. Iya, big game. Donnarumma sih gue milih. Tetap lu Kalau di penaltinya ya. PSG ya, Donnarumma ya. Kalau penaltinya gue lebih ke PSG sih. Oke guys ya, tadi kira-kira begitu obrolan gue sama Haryo. Kalau Kan, kalian punya... tracknya kan muncul juara baru kan kalau main di Munchen kan. Oh iya ya, PSG belum pernah ya. Iya. Lo nggak lolos sih. Iya tuh, harusnya Arsenal. Iya, juara baru tuh. Ya guys, udah nggak usah emosi. Kita terima aja. Emang Arsenal tuh gue gedek banget sih, sebel banget. Kita mudah-mudahan minggu depan lah bicara lagi. Yuk, makasih ya, yuk. Sama-sama, Win. Jangan kapok ya kalau gue undang. Nggak kapok dong pasti. Lu kalau ngundang bini lu juga ke sini kan kasihan duduk ya. Thank you, yuk. Sehat-sehat Sama-sama, terus ya. Siap. Sehat-sehat terus. Sama-sama dong. Oke guys, kita lihat aja nanti siapa yang jadi juara di Liga Champions. Apakah betul ada juara baru atau Inter ya yang mampu menjadi juara untuk keempat atau tiga? Keempat kalinya ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan tulis bintang tamu yang paling kalian mau untuk gue undang di Head to Head. Oke, bye-bye.